Record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman mahasiswa-mahasiswi semuanya. Alhamdulillah kita eh, sudah berada di pertemuan atau perkuliahan yang kelima di mata kuliah agama Islam. Dan insya Allah pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan prinsip akidah Islam. Seperti itu. Sebelumnya saya mengingatkan untuk tugas yang sekiranya belum dikumpulkan, sampai mata kuliah ini selesai, tugas sudah harus dikumpulkan di link Google Drive yang sudah saya kirim kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan prinsip akidah Islam. Kalau di pertemuan yang minggu lalu kita membahas terkait dengan kerangka dasar agama Islam yang menjadi pondasi akidah atau sumber hukum agama Islam itu apa saja kalau pertemuan yang kemarin. Kalau sekarang ini sudah masuk ke pembahasan akidah. Nah, kalau sumber hukum Islam kemarin itu ada yang diambil dari Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma, kemudian qiyas. Kemudian prinsip-prinsipnya itu kemarin ada akidah, kemudian ada syariah, kemudian ada akhlak. Nah, ini kita bahas terkait dengan poin yang pertama, yakni poin terkait prinsip akidah Islam. Nah, pembahasan yang akan kita bahas di sini itu terkait dengan apa saja, yakni yang pertama terkait dengan pengertian akidah, kemudian ruang lingkup pembahasan akidah, kemudian sumber dan fungsi akidah itu tersendiri seperti apa. Yang pertama, kemarin di pertemuan selanjutnya sudah saya singgung terkait akidah secara bahasa. Ini saya cantumkan kembali bahwa pengertian akidah secara etimologi atau secara bahasa itu berasal dari kata akoda yakidu akidatan yang berarti simpul, ikatan, perjanjian, kokoh. Seperti itu kalau akidah secara bahasa. Kemudian akidah secara istilah atau secara terminologi adalah keyakinan yang kokoh atau yang tersimpul kokoh di dalam hati yang bersifat dan mengandung perjanjian. Jadi kalau misalkan seseorang itu sudah mempunyai akidah, maka sudah ada perjanjian antara hamba dengan Tuhannya. Perjanjian itu tidak hanya bersifat sementara, tapi perjanjian itu juga bersifat selamanya dan kokoh, sehingga hati seorang hamba di situ mempunyai ikatan antara manusia dengan Tuhan tersebut, gitu. Jadi akidah kalau kita bahas akidah sangat tidak main-main sekali karena itu merupakan perjanjian antara manusia dengan Tuhannya. Nah, di sini ada beberapa pakar atau ada beberapa ilmuwan yang menjelaskan terkait dengan akidah itu tersendiri. Menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, ini juga beliau artikel-artikel dan buku-bukunya beliau terkait dengan Al-Quran, terkait dengan akidah itu sangat banyak sekali. Yakni beliau menjelaskan bahwa akidah adalah sesuatu yang dipegang teguh dan tertancap kuat dalam hati seseorang dan tak dapat beralih daripadanya. Jadi Muhammad Hasbi As-Siddiqi menjelaskan bahwa akidah itu adalah sesuatu yang tertancap kuat dalam hati seseorang dan ketika sudah tertancap kuat dalam hati seseorang tersebut tidak dapat beralih. Artinya dia selalu meyakini apa yang ada dalam hatinya. Kemudian Syekh Muhammad Abduh, beliau juga ilmuwan filsafat, banyak juga karangan-karangan tafsir beliau terkait dengan tauhid. Beliau juga menyebutkan bahwa akidah adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, wujuduhu. Kemudian sifat wajib bagi Allah.
kemudian tentang Rasul-Rasul Allah, kemudian tentang segala apa yang diperintah dan apa yang dilarang oleh agama. Jadi kalau Muhammad Abduh ini lebih terperinci lagi, tidak hanya mendefinisikan terkait dengan akidah secara kata, tapi beliau juga menunjukkan bahwa akidah itu ilmu yang dibahas di dalamnya terkait dengan wujud Allah, terkait dengan sifat-sifat wajib bagi Allah, terkait dengan Rasul Allah, terkait dengan kitab-kitab Allah, kemudian pengimanan kepada selain dari yang sudah saya sebutkan tadi, yakni segala sesuatu yang dilarang oleh agama dan segala sesuatu yang diperintahkan oleh agama, itu Muhammad Abduh menjelaskan pengertian dari akidah. Nah, kemudian biasanya kita itu sering mendengar istilah-istilah yang digunakan untuk menyebutkan akidah. Nah, istilah yang digunakan untuk menyebutkan akidah itu sangat banyak. Yang pertama, akidah tersendiri, karena akidah itu merupakan keyakinan. Jadi biasanya kalau menyebutkan akidah itu orang akan berpikir bahwa oh yang dibahas itu adalah sebuah keyakinan atau terkait dengan keyakinan seseorang. Nah, yang kedua, akidah juga biasanya pembahasannya itu disebut dengan pembahasan ilmu tauhid, yakni ilmu yang membahas terkait dengan keesaan Allah, terkait dengan kebesaran Allah. Makanya, pembahasan-pembahasan di ilmu tauhid itu juga tidak jauh berbeda dengan pembahasan yang dibahas di pembahasan akidah. Karena ilmu akidah dan ilmu tauhid adalah satu kesatuan, hanya perbedaan dari sebuah istilah saja. Nah, kemudian ada yang menyebutkan bahwa istilah akidah itu juga menggunakan istilah ilmu usul atau biasanya dalam dalam ilmu ilmu lain disebutkan dengan ilmu usuluddin atau ilmu yang membahas terkait dengan pondasi agama Islam. Maka otomatis ketika yang dibahas itu adalah ilmu usul atau ilmu usuluddin, pondasi dari agama Islam, maka pondasinya yang pertama kali harus dibahas itu adalah terkait dengan akidah. Maka akidah itu juga disebut dengan ilmu usul atau ilmu usuluddin, ilmu yang membahas terkait dengan pondasi-pondasi agama Islam. Gitu. Ada juga yang menyebutkan bahwa istilah akidah itu disebut juga dengan ilmu kalam. Nah, ini ada beberapa pendapat yang menyebutkan kenapa sih kok sampai akidah itu disebut dengan ilmu kalam. Nah, itu pendapat pertama, banyaknya pertentangan antar kelompok yang mengatasnamakan atas nama agama. Jadi akidah saya seperti ini, akidah saya seperti itu. Maka pertentangan antar kelompok pertama atau kelompok kedua dan seterusnya, itulah yang menjadikan adanya kalam atau pembicaraan antar seorang dengan orang lain. Maka pertentangan tersebut antar beberapa kelompok itu disebut dengan ilmu kalam, gitu. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa pertentangan terkait dengan sifat atau kalam Allah yang bersifat qadim atau hadis. Ini yang membahas beberapa kelompok menyebutkan bahwa Allah itu sifat Allah atau sifat-sifat bagi Allah atau kalamullah. Itu ada yang mengatakan bahwa kalamullah itu bersifat qadim dahulu. Ada yang mengatakan bahwa kalamullah atau sifat Allah itu bersifat hadis atau datang kemudian. Nah, pertentangan-pertentangan seperti itu yang menjadikan bahwa akidah itu disebut dengan ilmu kalam. Jadi ini merupakan istilah-istilah yang ketika teman-teman semuanya menemukan adanya istilah tauhid atau usuluddin atau ilmu kalam, itu di dalamnya pasti membahas terkait dengan akidah atau keyakinan seseorang. Nah, ini sebetulnya ini sudah apa namanya? Sudah sangat dihafal sekali oleh kita yang notabene-nya beragama Islam bahwa dari kecil pun kita disuruh untuk mengimani apa itu iman kepada Allah, apa itu iman kepada Rasulullah, bagaimana iman kepada malaikat Allah, bagaimana iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar Allah. Seperti itu. Maka sebetulnya di pertemuan lalu ada mahasiswa yang bertanya,
dari kecil itu kita sudah disuruh untuk menghafal, artinya menghafal terkait dengan iman kepada Allah, kepada Rasulullah, tapi pengaplikasiannya untuk kita itu terkadang masih belum mengetahui, atau terkadang masih bagaimana sih iman kepada Allah itu, bagaimana iman kepada Rasulullah. Maka sebetulnya akidah itu sudah tertanam dalam diri kita sejak kita masih kecil. Jadi kalau misalkan karena memang kita agamanya itu adalah agama turunan, artinya turunan dari orang tua kita, turunan dari nenek moyang kita, yang mana itu lebih mudah lagi untuk menumbuhkan akidah yang sama dengan akidah orang tua kita atau akidah nenek moyang kita. Bahwa dari kecil kita disuruh untuk mengimani bahwa iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, hari akhir dan qada-qadar itu sudah harus kita percayai dari mulai kita kecil. Tinggal kalau misalkan kita kecil itu kita hanya sekedar hafal terkait dengan rukun iman Allah atau akidah-akidah yang harus kita imani. Nah, kalau sekarang teman-teman yang sudah bisa berpikir dengan jernih, berpikir dengan logis, harus bisa menerapkan bagaimana sih bentuk atau implikasi terkait dengan iman kepada Allah. Bagaimana juga terkait dengan implikasi kita beriman kepada Rasulullah, kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar Allah. Seperti itu. Maka, kalau misalkan kita membahas terkait dengan akidah seseorang, maka sumber dari akidah, ini kemarin sumber hukum Islam juga saya cantumkan di pertemuan yang kemarin. Nah, sumber akidah itu ada empat ini. Kalau ini saya sebutkan ada dua term, sebelah kanan Al-Quran sama hadis, sebelah kiri ijma dan qiyas. Sebetulnya ada empat kan, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tapi karena di sini kita bedakan antara sumbernya akidah itu terkait dengan nakli atau terkait dengan akli, maka saya bagi dua. Bahwa sumber akidah Islam yang Al-Quran dan hadis itu diambil secara langsung dari wahyu Allah gitu kan. Kalau Al-Quran kalamullah al-munazzal bitilawati. Kemudian kalau hadis qala Rasulullah. Nah, artinya Al-Quran dan hadis itu diambil secara langsung dari wahyu. Wahyu dari Allah atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Rasulullah. Maka dalil Al-Quran dan hadis ini disebut dengan sumber akidah Islam yang menjadi dalil nakli, yakni dalil yang diambil dari wahyu langsung. Kemudian kalau ijma dan qiyas ini disandarkannya seperti apa? Kalau tadi Quran sama hadis itu langsung dari Rasulullah, kalau ijma sama qiyas itu disandarkan kepada wahyu berdasarkan akal manusia. Maka ijma dan qiyas ini adalah pecahan dari Quran dan hadis yang artinya ketika pembahasan persoalan atau pembahasan itu tidak disebutkan dalam Al-Quran atau tidak disebutkan dalam hadis, maka di situ akal manusia itu berfungsi. Berfungsi para mujtahid apa namanya? Menyelesaikan sebuah persoalan tetap disandarkan kepada Al-Quran dan kepada hadis, tapi dari pemikiran mereka, gitu. Maka ijma dan qiyas ini disebut dengan dalil akli, dalil yang berdasarkan pemikiran, berdasarkan sumber hukum para mujtahid atau para ulama yang menyelesaikan sebuah permasalahan, gitu. Nah, kemudian fungsi dan urgensi akidah. Nah, ini fungsi dan urgensi akidah. Kenapa sih akidah itu kok sangat penting sekali, sangat penting untuk kita ketahui? Kenapa sampai seperti itu? Nah, itu yang pertama saya ambil sebuah fungsi atau urgensi. Yang pertama adalah mendapatkan petunjuk yang benar dan menemukan jalan terbaik. Itu saya ambil dari surah Al-Dhariyat ayat 57. Nah, surah Al-Dhariyat ayat 57 itu berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya manusia dan jin itu diciptakan tidak lain hanya untuk
illa liya'budun, hanya untuk menyembah kepada Allah. Maka otomatis ketika kita akidahnya baik, maka kita pasti ditunjukkan dengan yang benar dan menemukan jalan yang terbaik. Jalan terbaik kita apa? Yakni tujuannya adalah beribadah. Gitu. Maka di situ dalilnya adalah Dzariyat ayat 57. Gitu. Kemudian yang kedua, fungsi dan urgensi akidah yang baik. Yang kedua adalah membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah. Ini saya ambil dari surah Al-Qasas ayat 88. Bunyi surahnya, saya sambil buka Al-Quran. Bunyi surahnya surah Al-Qasas ayat 88. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Yang artinya bahwa janganlah engkau menyembah Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan segala sesuatu itu pasti binasa. Kecuali zatnya, yakni kecuali Allah. Maka di sini, di ayat ini menjelaskan bahwa eh, ketika manusia itu mempunyai akidah yang baik, dia tidak akan mencari-cari akidah lain sebagai bentuk penghambaan manusia tersebut kepada selain Tuhannya. Kalau misalkan agama Islam berarti kepada selain Tuhan agama Islam yakni Allah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, membebaskan akal manusia dari taklid buta, ilusi, dan hayalan. Ini saya ambil dari surah Luqman ayat 20 sampai 21, kemudian juga bisa di surah Al-Baqarah ayat 42. Ini biar teman-teman tidak hanya bersumber dari pikiran saja, bisa kita combine jadi kita tetap perlihatkan dalil yang dalam Al-Qur'an, kita juga bisa menjelaskan dari pemikiran kita. Maka surah Luqman ayat 20 sampai 22 ini berbunyi, Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Itu surah Luqman ayat 20. Ayat 21-nya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Awalau kana syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir. Bahwa ringkasan dari surah Luqman ayat 20 sampai 21 tadi menjelaskan terkait dengan penciptaan manusia, terkait dengan bagaimana nantinya manusia itu dibangkitkan, bahwa ketika dibangkitkan itu kondisinya seperti apa, kemudian manusia itu diperintahkan untuk berpikir bahwa apa yang menjadi tujuan hidup kita. Nah, seperti itu. Maka adanya ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia itu biar tidak hanya ikut-ikutan saja. Tidak hanya taklid buta, tidak hanya berhayal saja. Bahwa tujuan diciptakan oleh manusia itu sudah jelas gitu. Begitupun bagaimana proses mulai manusia itu dilahirkan atau diciptakan sampai dengan manusia itu nanti akan kembali kepada Tuhannya, itu juga jelas seperti apa dan itu dijelaskan juga dalam Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, bahwa akidah adalah sebagai bangunan dasar syariat serta pendorong amal soleh. Maka ini dijelaskan juga di surah Al-Baqarah ayat 177. Surah Al-Baqarah ayat 177 ini berbunyi, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil ila akhirih. Di situ bahwa dijelaskan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian rasul-rasul Allah, maka dia itu merupakan nanti ketika di hari akhir atau di hari kiamat itu akan dikelompokkan kepada golongan orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan ketika orang itu sudah beriman kepada Allah, maka akidahnya baik, maka dia akan mendorong untuk berbuat baik. Tidak ada ketika misalkan orang yang mempunyai akidah yang baik, kemudian dia
kebiasaan sehari-hari atau aktivitas sehari-harinya itu melakukan sesuatu yang sekiranya merugikan orang lain gitu atau mencelakakan orang lain. Makanya ketika akidah itu baik, maka mendorong seseorang untuk berakhlakul karimah atau beramal soleh. Kemudian selanjutnya, sebagai spirit untuk perbaikan dan pendisiplinan perilaku dan akhlak seorang muslim. Nah, kemudian selanjutnya mendapatkan ketenangan hidup. Nah, ketika dia sudah yakin terkait dengan akidah yang dipilih, otomatis dia tidak akan mencari-cari lagi. Tidak akan mencari saya harus kemana, tidak akan mencari Tuhan saya ini siapa, tidak akan mencari bagaimana nanti saya hidup dan sebagainya. Karena dia hidupnya sudah tenang, sudah diatur semuanya dalam Al-Quran, sudah diatur semuanya dalam hadis-hadis Nabi, seperti itu. Maka di Al-Quran itu ada yang disebut surah Ar-Ra'd ayat 28, eh, bahwa ketenangan hati ketika kita sudah mendapatkan apa yang menjadi pondasi kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita selalu mengingat Allah, dengan kita selalu menyebut-nyebutnya, atau dengan selalu kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, tatmainnul qulub. Kita memiliki ketenangan hidup, atau kita tahu arah tujuan hidup itu kita kemana, gitu. Kemudian tidak terpengaruh dengan dunia yang bersifat sementara. Itu dalam surah Al-Hadid, dalam surah Al-Hadid ayat 20. Saya bacakan dulu surah Al-Hadid. Nah, surah Al-Hadid ayat 20 ini. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa salah satu dari sekian banyak tujuan dari akidah itu adalah kita tidak terpengaruh dengan dunia yang bersifat sementara. Dijelaskan juga di surah Al-Hadid bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah laibun walahun, permainan, senda gurau, tidak ada yang abadi, tidak ada yang sementara. Dan janganlah engkau saling berbangga-bangga antar satu dengan yang lainnya. Misalkan, kalau misalkan kita di dunia, kita bangga dengan jabatan kita bangga dengan posisi kita, banggalah sementara saja, karena itu hanya bersifat sementara. Maka kita, ketika kita punya akidah yang bagus, akidah yang baik, tidak akan memikirkan hal-hal yang sekiranya sesuatu yang tidak kita bawa nantinya, gitu. Artinya tidak kita bawa ketika kita sudah meninggal, gitu. Bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, hanya sebuah permainan, hanya sebuah senda gurau, jadi tidak perlu sampai dipikir terlalu berlebih sehingga menimbulkan orang itu lupa jalannya ketika sudah sampai melewati sebuah akidah itu. Maka di akhir surah Al-Hadid dijelaskan wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah sebuah kesenangan yang palsu. Seperti itu. Ini adalah salah satu dari sekian banyak urgensi atau fungsi akidah, bahwa ketika kita pondasinya sudah bagus, ketika kita akidahnya bagus, akidahnya baik, insya Allah kita tidak akan terkecoh dengan sekeliling kita yang sekiranya memporak-pondakan akidah atau keimanan kita. Nah, maka di sini kalau kemarin saya menyebutkan bahwa akidah itu seperti sebuah bangunan pohon atau seperti sebuah pohon, akidah itu akarnya, kalau kemarin, kalau yang pertemuan minggu lalu, akidah itu kalau diibaratkan dalam pohon itu akarnya, kalau syariat itu batang pohonnya, gitu kan kemarin. Kalau akhlak itu adalah buah dari pohonnya, maka kalau kita bahas lebih detail lagi terkait dengan akidah, maka akidah itu tetap sama seperti akar atau pondasi sebuah bangunan, pondasi dari pohon tersebut. Nah, kemudian ibadah asas, artinya ibadah yang wajib, itu seperti tiangnya. Atau misalkan kita akidah, ibadah yang wajib itu misalkan kita, kalau dalam Islam itu, kita melaksanakan sholat.
Maka ibadah wajibnya atau ibadah asasnya, pondasi utamanya akidah itu adalah kita melaksanakan sholat. Karena sholat itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya, gitu kan. Maka kita ibaratkan seperti pohonnya. Oh, bukan pohon, mohon maaf, tiangnya atau batangnya, gitu kan. Nah, terus ketika sudah ada ibadah wajib atau ibadah yang kita anggap hukumnya ketika tidak melakukan itu berdosa, maka otomatis kita mempunyai ibadah sunnah atau ibadah yang bersifat sunnah. Ketika kita melakukan dapat pahala, ketika kita tidak melakukan juga tidak apa-apa. Itu anggaplah seperti daun-daunnya. Semakin kita melaksanakan ibadah sunnah, maka otomatis daun-daun dari sebuah pohon itu semakin lebat atau semakin bertumbuh dengan baik gitu. Ketika pondasinya bagus, kemudian pohonnya juga bagus, kemudian batang-batangnya juga bagus, dan daun-daunnya juga lebat, otomatis akan menghasilkan sebuah akhlak yang baik, akan menghasilkan buah dari pohon tersebut gitu. Jadi ini adalah em, apa namanya? Gambaran kalau kita mempunyai sebuah akidah yang bagus, kita akan menghasilkan sebuah ibadah asas yakni sholat yang bagus, kemudian ibadah-ibadah sunnah juga bagus, dan pada akhirnya nanti tujuan kita adalah kita akan mempunyai akhlak yang bagus. Nah, ini saya teringat dengan salah satu kitab akidah atau kitab yang kita biasanya pelajari di pesantren-pesantren. Ada yang menyebutkan kalau misalkan kita bahas terkait dengan akidah, itu kita harus tahu, artinya kita harus tidak hanya taklid buta, tidak hanya kita eh, mengikuti, hanya sekedar mengikuti apa yang dijelaskan dan sebagainya, tapi kita juga harus mempunyai sanad atau kita harus mempunyai eh, gan gandolan kalau bahasa bahasa Jawanya itu artinya pegangan. Pegangan itu juga harus bersanad. Kalau contohnya kalau misalkan nasab saja, orang itu dianggap nasabnya Rasulullah ketika orang itu mempunyai silsilah keluarga gitu. Begitupun sebuah keilmuan, apalagi ini terkait dengan akidah kan. Akidah adalah sesuatu yang tidak bisa dimain-mainkan lagi, artinya sesuatu yang sangat urgent untuk dipelajari. Maka ketika kita bahas akidah, utamanya akidah Islam, kita harus punya pedoman. Akidah yang seperti apa sih yang harus kita ikuti? Dan ketika kita mengikuti akidah tersebut, silsilahnya nyampe enggak atau sanatnya itu nyampe enggak gitu itu juga harus nggak kalah pentingnya harus kita apa namanya harus kita jelaskan gitu. Maka saya itu teringat dulu pas pada waktu saya belajar di pesantren itu mungkin teman-teman juga di sebagian teman-teman juga pernah mempelajari kitab kayak kitab Aqidatul Awam, kitab yang membahas terkait dengan akidah-akidah meskipun ya mohon maaf, meskipun dalam dalam apa namanya dalam maudhu atau judul kitabnya itu adalah Aqidatul Awam, akidah untuk orang-orang awam gitu kan. Tapi kalau misalkan kita pelajari dan kita kupas betul terkait dengan Aqidatul Awam, seseorang ketika sudah menguasai terkait dengan kitab Aqidatul Awam itu insya Allah dia akan mempunyai akidah yang bagus gitu. Maka ini saya mengajak teman-teman untuk sedikit membedah kitabnya langsung terkait dengan Aqidatul Awam. Eh, Salah satunya tujuannya adalah supaya kita semakin yakin bahwa apa yang eh, kita pilih dan kita ikuti itu merupakan yang terbaik gitu. Nah, ini tadi saya tuh baca-baca sampai terenyuh. Ternyata ini kitabnya kitab berbahasa Arab, jadi nanti bisa saya bantu untuk menjelaskan. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah juga, alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi kita bisa sama-sama belajar di sini. Bahwa kalau di pesantren-pesantren itu nadom ini akidah ini nama kitabnya Aqidatul Awam. Bentuknya nadom-nadom atau bait-bait, pakainya bahasa Arab. Aqidatul Awam ini dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, beliau ini muallifnya atau pengarang dari kitab Aqidatul Awam. Tapi yang ini saya buka, ini adalah syarahnya. Syarahnya Jala'ul Afham bi Syarhi Aqidatil Awam. Jadi kalau Aqidatul Awam itu hanya berbentuk bait-bait, tapi kalau misalkan syarahnya itu nanti ada penjelasan. Seperti itu. Nah, kemudian saya fokus ke maksudnya
dalam kepengarangan kitab ini. Nah, ini ini eh, salah satu bab yang ada dalam pembahasan Aqidatul Awam sebelum sebelum kita masuk di bait-bait yang membahas terkait dengan akidah bahwa sababu insya'i hadhil manduma, sebab-sebab adanya atau dikumpulkannya nadom ini atau diciptakannya nadom ini gitu. Naqala ulama wa anin nazim qissatan torifatan fi sababi nadmihi hadhil manduma. Ini nggak apa-apa ya, saya bedah sedikit terkait dengan awal ter apa namanya? Awal terbukunya kitab ini. Karena ini merupakan sumber akidah yang sanatnya musalsal sampai dengan Rasulullah gitu, dan ini dipelajari juga di beberapa pesantren-pesantren. Mungkin teman-teman juga sudah hafal di luar kepala terkait dengan nadom-nadom ini gitu kan. Nah, kalau ulama wa anin nadim, ini saya dari awal ini ya, dari sini. Qissatan torifatan fisa babi nadmihi hadhil mandhuma la ba'sa binaqliha wahya. Bahwa para ulama itu menukil atau para ulama itu mengambil ada cerita lucu atau cerita unik terkait dengan eh, dibukukannya atau diciptakannya Nadom Aqidatul Awam ini gitu. Bagaimana sih ceritanya? Ceritanya ternyata anna nadhima rahimahullahu taala ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu wa qala lahu iqra mandumatut tauhid mandumatut tauhid allati man hafidhaha dakhalal jannah wa nalal maqsud min kulli khairin wa faqal kitabi was sunnah. Bahwa sesungguhnya Nadim atau pengarang dari kitab ini, yakni pengarang dari kitab Aqidatul Awam, yakni Syekh Marzuki, itu beliau itu bermimpi. Syekh Marzuki itu beliau bermimpi bertemu dengan Nabi dan bertemu dengan para sahabat-sahabat Nabi. Waqifuna haulahu, dan beliau itu duduk bersama gitu, duduk bersama dengan Nabi, dan beliau itu duduk bersama dengan para sahabat Nabi. Nah, Syekh Marzuki ini bukan eh, golongannya itu tabiin ya, bukan bukan sahabat lagi gitu. Kalau sahabat kan orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Tapi kalau tabiut tabiin itu beliau yang notabene-nya di bawah para sahabat. Maka waqala lahu, Rasulullah bersabda atau berkata kepada Syekh Marzuki ini, yang pengarang kitab Aqidatul Awam ini, Iqra' mandumat tauhid. Bacalah nadom yang membahas terkait dengan tauhid atau akidah, yang mana man hafidhaha dakhalal jannah. Kalau orang yang menghafal nadom ini, maka dia masuk surga, dakhalal jannah. Wanalal maksuda min kulli khairin, dan akan mendapatkan segala intisari dari setiap kebaikan. Wafaqal kitabi wa sunnah, dan kebaikan itu berasal dari kitab dan sunnah, artinya Al-Qur'an dan hadis. Maka di situ Nabi Muhammad berkata kepada Syekh Ahmad Marzuki, coba dibaca gitu, kata Nabi Muhammad, coba baca nadom terkait dengan tauhid atau akidah, yang mana nadomnya itu menjelaskan di dalamnya itu terkait dengan bagaimana sih akidah yang baik atau bagaimana terkait dengan tauhid yang bagus gitu. Man hafidhaha dakhalal jannah. Barang siapa yang ketika menghafal nadom itu, maka dia pasti akan masuk surga gitu kan. Dan barang siapa yang dia itu bisa mengambil intisari dari nadom itu, maka kebaikan-kebaikan itu akan berlinang kepadanya gitu. Kemudian faqala lahu wa matil kal mandumatu ya Rasulullah. Nah, ini Syekh Ahmad Marzuki itu bertanya, nadom apa itu ya Rasulullah? Ini dalam mimpi, masih di dalam mimpi. Nadom apa itu ya Rasulullah? Kata Syekh Ahmad Marzuki. Faqala al-ashabu lahu isma' min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma yaqul. Maka para sahabatnya itu berkata seperti ini kepada Syekh Ahmad Marzuki yang pengarang kitab Aqidatul Awam. Nanti dengarkan dari yang dibacakan oleh Rasulullah. Seperti itu. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul abda'u bismillahirrahmani." Faqala abda'u bismillahirrahmani ila akhiriha.
Maka setelah para sahabatnya itu mengucapkan kepada Syekh Marzuki berkata bahwa coba nanti dengarkan, nanti Rasulullah akan membacakan di depanmu, katanya kata para sahabat. Kemudian Rasulullah setelah itu Rasulullah membacakan bait demi bait dari Nadhom Aqidatul Awam beliau bacakan. Dimulai dari bait pertama, Abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disuruh untuk mengikuti Syekh Marzukinya. Kemudian Syekh Marzuki apa namanya mengikuti setelahnya. Abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah wabirrahimi daimil ihsani. Kemudian Syekh Marzuki wabirrahimi daimil ihsani. Dan itu dilakukan secara talaki. Artinya Rasulullah mengucapkan, kemudian Syekh Marzuki, beliau menirukan apa yang dibacakan oleh Rasulullah. Jadi bentuknya talaki antara Rasul kepada Syekh Marzuki. Ila akhiriha, sampai akhir. Wa huwa qawluhu wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Dan sampailah kepada nadom, ini nadom wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Ini salah satu nadom mungkin sekitar 20-an di nadom ke-20-an Aqidatul Awam, terhenti di situ gitu. Jadi terhenti, kemudian wa rasulullahu yasma'uhu. Nah, ketika itu ketika Syekh Marzuki membaca talaki, Rasulullah mendengarkan. Nah, falamma istayqadha min manamihi qara'a ma ra'ahu fi manamihi. Dan ternyata itu adalah mimpi. Syekh Marzuki itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah, ditalakikan Nadhom Aqidatul Awam mulai dari pertama sampai setengah bait, sampai pertengahan baitnya. Kemudian beliau itu bangun dari mimpinya. Ketika Syekh Marzuki bangun, ternyata beliau itu masih hafal apa yang ditalakikan Rasul dalam mimpi tersebut, gitu. Falamma istayqadha min manamihi qara'a ma ra'ahu fi manamihi. Ketika Syekh Marzuki itu bangun dari tidurnya, maka beliau itu bisa membaca apa yang beliau dengarkan dari Rasulullah ketika pada waktu tidurnya, gitu. Fawajadahu mahfudon indahu min awalihi la akhirihi. Maka Syekh Marzuki hafal baitnya dari awal sampai dengan akhir nadom. Nah, kemudian ini belum selesai. Belum selesai artinya bait dari Aqidatul Awam itu baru setengahnya. Kalau misalkan keseluruhan 40 misalkan ya. Eh, maka itu baru 20 nadomnya gitu kan. Nah, summa ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marratan tsaniyatan waqta sahari fil manami. Kemudian untuk kedua kalinya Syekh Marzuki, pengarang dari kitab Aqidatul Awam ini, bermimpi lagi untuk kedua kalinya bertemu dengan Rasulullah pada saat tidurnya pada waktu sahur. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Marzuki itu berkata kepada Nabi Muhammad, mohon maaf, Nabi Muhammad berkata kepada Syekh Marzuki, Iqra ma jama'tuhu ay fi qalbika. Nabi Muhammad meminta untuk Syekh Marzuki membacakan apa yang dulu pernah ditalakikan dalam mimpi yang mimpi pertama. Ay fi qalbika, yakni apa yang sudah terekam dalam memori otakmu atau memori hatimu. Faqara'ahu min awalihi ila akhirihi. Maka Syekh Marzuki di situ membaca dari awal baitnya mulai dari abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani sampai dengan nadham wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi sampai dengan akhir nadham tadi yang sudah disebutkan. Wa huwa waqifun baina yadai, dan itu di hadapan dengan Rasulullah langsung, wa ashabihi radhiyallahu anhum waqifuna haulahu yaquluna amin ba'da kulli baitin min hadhil manduma. Maka di setiap bait yang dibaca oleh Syekh Marzuki yang pengarang kitab Aqidatul Awam ini, Rasulullah dan para sahabatnya membacakan amin, amin, amin. Ba'da kulli baitin. Setiap bait dari nadom ini, gitu. Nah, kemudian falamma khatama qira'atuhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Syekh Marzuki itu selesai membacakan bait yang sudah dibacakan di hadapan Nabi, maka Nabi itu berdoa, waffaqakallahu ta'ala lima yurdik, semoga Allah meridhoi apa yang sedang engkau lakukan, wa qabila minka dzalik, dan semoga Allah itu apa namanya? me- me- menerima apa yang menjadi sebuah
ijtihadnya Syekh Marzuki. Wa baraka alaika wa alal mu'minin, dan semoga Allah itu memberkahi engkau, yakni memberkahi Syekh Ahmad Marzuki, dan wa alal mu'minin, dan seluruh umat Islam secara keseluruhan, wa nafa'a biha al ibad, dan memberikan kemanfaatan kepada seluruh hamba. Amin ya rabbal alamin. Itu doanya Nabi Muhammad, yang dipanjatkan Nabi Muhammad kepada Syekh Ahmad Marzuki dalam mimpi yang kedua. Nah, kemudian otomatis Syekh Marzuki itu bertanya, "Summa su'ilan nadhimu ba'da itla'in nas ala tilkal manduma fa'ajaba su'alahum fazada 'alaiha manduma min qawlihi wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu." Maka Syekh Marzuki itu bertanya kepada Rasulullah, apa ada lanjutannya ini nadom gitu, atau cuma cukup sampai di sini gitu. Maka Rasulullah fazada 'alaiha manduma. Rasulullah menambahkan nadom ini dimulai dari setelah nadom yang didapatkan di mimpi yang pertama. Maka dari wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu ila akhiril kitab, sampai nadom paling akhir dari sebuah kitab tersebut gitu. Hadza ma akhbara bihil muallif an nafsihi wa nahnu naqalanahu binasihi wal uhdati ala rawi. Maka inilah cerita atau kisah yang diceritakan oleh muallif atau Syekh Marzuki tentang dirinya, bahwa dirinya mendapatkan nadom akidatul awam ini, atau nadom terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid, yang di dalamnya itu menjelaskan iman kepada Allah, atau menjelaskan sifat wajib bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, kemudian sifat Rasulullah, kemudian kitab-kitab Allah, bahkan em, di beberapa kitab yang menjelaskan terkait dengan susunan-susunan nabi-nabi yang wajib kita imani, atau 25 nabi dan rasul itu terkadang urutannya tidak urut di beberapa kitab. Nah, ulama sepakat urutan yang di dalam kitab Aqidatul Awam ini adalah sahih. Artinya sahih itu bisa dibuat hujjah urutannya gitu. Terus kemudian membahas terkait dengan iman kepada hari akhir, kemudian membahas terkait dengan silsilah keluarganya Nabi, paman-paman Nabi, bibi-bibi Nabi, dan kemudian terakhir Nazim atau Syekh Marzuki itu mendoakan siapa yang membaca ini akan diberikan kebermanfaatan dalam hidupnya, akan diberikan eh, kecukupan dalam hidupnya, dan diberikan keberkahan kehidupannya. Nah, seperti itu. Jadi, ini adalah sumber akidah atau yang sumber hukum awal yang harus kita betul-betul fahami terkait dengan akidah kita, Islam sendiri itu, akidah Islam, baik dari hukum-hukum yang sudah ditetapkan ataupun dari hukum-hukum yang memang diperselisihkan, gitu. Nah, kebanyakan dari beberapa kelompok atau dari beberapa golongan itu mempermasalahkan dengan akidah ini gitu. Jadi kalau misalkan dari teman-teman akidahnya sudah bagus, sudah baik, maka otomatis tidak akan terkecoh dengan beberapa oknum-oknum di luaran sana yang bahkan tidak mempercaya adanya akidah seperti itu. Mungkin cukup dari saya terkait dengan prinsip akidah Islam. Monggo dari teman-teman bisa bisa kita mulai diskusinya. Kalau misalkan jadi, insya Allah pertemuan selanjutnya nanti sudah itu ya, sudah ganti ganti dosen. Jadi nanti nunggu info saja siapa yang masuk di pertemuan minggu depan. Kalau nggak Pak Jazil ya Bu Betty gitu. Untuk pertemuan minggu depan. Bisa difahami ya terkait dengan gambaran terkait dengan akidah Islam. Harapannya saya pribadi dengan adanya mata kuliah agama, khususnya agama Islam, bisa lebih memotivasi teman-teman, bisa lebih menguatkan akidahnya teman-teman semuanya, supaya tidak terkecoh dengan apa yang sedang berkeliaran lah dalam pikiran teman-teman. Soalnya mahasiswa itu pikirannya kemana-mana gitu kan. Jadi harus harus dikuatkan kembali, harus diluruskan kembali. Maka doanya kita tuh selalu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kita jalan yang lurus seperti itu. Supaya kita Baik, nggak Bu. belok-belok lah gitu. Apalagi terkait akidah, nggak usah main-main terkait akidah gitu.
Kok sudah ada yang tanya presensi saja ini, Masya Allah. Jadi mohon maaf Bu, Oke, silakan. terkait dengan akidah. Apakah akidah itu suatu iman atau Apa bagaimana? uman? Uman, apa? Iman, kayak untuk menguatkan iman kita kepada Allah gitu. Mm-mm. Bisa disebut seperti itu Bu. Ya, apakah akidah itu bisa disebut dengan iman juga gitu kan ya? Nah ya, Ya, begitu ya. Memang, terima kasih Syahrion Ramadhani. Ya, ya. Syahrion di rumah atau di mana itu Syahrion? Di rumah Bu. Di rumah ya, di daerah mana Syahrion? Eh, Dukun, Oh, Jrebeng, dukun mana? Jrebeng. Jerebeng itu mana? Daerah Imaan gitu Bu. Oh, daerah situ ya. Ya, Ya. jadi kalau misalkan ditanya akidah sama iman itu sama nggak gitu kan? Akidah itu bahasa Arabnya gitu kan. Kalau Hmm. iman dan keyakinan itu adalah bahasa Indonesianya gitu. Jadi kalau misalkan ditanya akidah itu sama nggak dengan iman? Sama gitu. Sama, penyebutan terkait dengan akidah dan iman itu sama. Jadi memiliki makna yang sama terkait dengan keyakinan, kepercayaan dalam hati seseorang terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Itu makanya akidah yang kita tanamkan dari kecil itu adalah terkait dengan akidah-akidah mengenai Allah, mengenai Rasulullah atau iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Nah, seperti itu. Jadi istilah akidah, makanya tadi kan banyak istilah-istilah. Istilah akidah itu bisa disebut dengan sama nggak Bu? Akidah dengan tauhid sama gitu. Akidah dengan ilmu usuluddin itu sama nggak Bu? Sama. Makanya tadi di awal saya jelaskan bahwa akidah itu banyak istilah-istilah. Bisa disebut juga dengan ilmu kalam, karena ilmu kalam itu membahas terkait di dalamnya itu akidah semua itu. Yang diperbincangkan tuh akidah gitu. Bisa disebut dengan ilmu tauhid juga, karena membahas terkait dengan keesaan-keesaan apa yang ada dalam Allah. Kemudian bisa juga disebut dengan ilmu akidah atau ilmu usul atau ilmu usuluddin. Nah, kalau akidah itu keyakinan atau keimanan. Makna dari akidah itu sendiri gitu. Oh, Paham ya siap Syarion siap ya? Bu. Ya ya Bu, siap. Paham Bu, paham paham. Ini saya belum Terima buka kasih. smart smart US gini. Saya belum ngambil kode ini. Sebentar ya. Mahasiswa tanyanya kode terus yang ditanya. Saya belum buka. Sebentar, saya buka dulu smartnya. Ada yang tanya lagi sembari saya nunggu kode presensi? Silakan. Ini kenapa yang masuk Zoom kok cuma 100-an ya? Tapi di data itu sampai 200-an loh, hampir 300 itu kenapa itu? Bisa dijelasin? Satu lima Masih lima tidak ini. semua Bu.
kerja. Masih banyak yang Ini tidur, Bu. Banyak yang tidur, Masya Allah. Saya itu berusaha semaksimal mungkin masuk jam 7. Itu saya gitu. Tapi saya lihat ini mahasiswa masuk nggak jam 7. Ternyata pas jam 7 tadi yang masuk baru 15 sampai 20. Ya Pak Subanget ya? Ya. Ya, saya memang sengaja saya tunggu sampai jam 7.30 ada berapa mahasiswa. Tapi saya berusaha untuk masuk selalu jam 7 gitu. Supaya kita bisa tanggung jawab dengan diri kita ya, gitu. Jadi Disiplin waktu itu sendiri, kasaif. disiplin. Betul. siap, siap Bu, siap Bu. Siap-siap aja ini. Kode presensinya ini sebentar. Saya kirim ya, sebentar. Ibu, mohon maaf Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya Bu, saya nggak bisa on cam ya, karena posisi sedang tugas sebagai proktor ujian TKA. Mm-mm. Nggak bisa on cam. Ini siapa ini? Sutrisno ya? Sutrisno. Siapa? Prodi Sistem Informasi. Oh ya, betul. Ini saya mau bertanya tentang kaitan dengan akidah Bu. Betul. Ini saya menyoroti fenomena sekarang yang mana gaya hidup generasi muda ini sangat terpengaruh sama kehidupan modern Bu. Betul Jadi sekali. kan sangat mempengaruhi fenomena degradasinya akidah anak-anak kaula muda Bu. Terutama karena hal-hal yang menurut saya itu tidak sesuai dengan akidah Islam ini dinormalisasi oleh kalangan generasi muda. Mungkin karena pengaruh sosial media itu Bu. Betul. Seperti banyaknya contoh di gaya hidup yang konsumtif materialistik, kemudian yang mengakibatkan cenderungnya kita lebih mengejar kenikmatan duniawi, kemudian percaya pada hal-hal seperti ramalan dan zodiak, kemudian mencampur adukan syariat dan budaya populer yang mungkin tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Kemudian ini juga hal yang cukup sering ya terjadi, menolak takdir dan mungkin sering mengeluh Bu ya, yang tanpa disadari terkadang melemahkan akidah kita Bu. Dan ini kebanyakan faktor-faktornya dipengaruhi oleh sosial media Bu, yang tanpa kita filter dan kita telan mentah-mentah. Nah, ini bagaimana Bu kalau menurut Ibu kita mensikapi supaya bisa membentengi diri kita terhindar dari hal-hal yang demikian Bu, supaya tidak melemahkan akidah kita Bu. Terima kasih Bu. Betul. Ya, terima kasih Sutrisno ya. Jadi memang kita itu bukan lagi berada pada zaman yang seperti pada zaman dahulu, gitu kan. Yang artinya media atau sosial media itu tidak ganas seperti sekarang. Kalau misalkan kita sekarang itu segala sesuatu bisa kita akses dari media atau dari sosial media atau dari manapun, bahkan dari misalkan ChatGPT atau dari AI atau dan sebagainya gitu. Jadi dengan mudahnya kita memperoleh sebuah informasi, baik itu informasinya valid atau tidak valid. Maka pentingnya kita untuk membentengi diri kita, khususnya di bidang akidah, salah satunya adalah lingkungan, gitu kan. Makanya lingkungan kita pastikan lingkungan kita itu di lingkungan yang baik. Artinya lingkungan yang baik itu bisa fastabikul khairat dalam ibadah untuk kita, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah perlunya kita kayak diskusi atau misalkan kumpul dengan beberapa teman-teman atau misalkan sering mendengarkan sebuah ceramah atau misalkan mendengarkan sebuah penyegaran untuk kita mengembalikan kepada pemikiran-pemikiran kita yang sekiranya bisa liar seperti itu ya, itu salah satunya. Nah, kemudian kita sebagai generasi yang memang full full di bidang eh, semua sosial media, bahkan teman-teman semuanya punya, bahkan TikTok ataupun misalkan Instagram, maka pintar-pintar kita bijak dalam memilah dan memilih media apa yang sekiranya bisa atau patut kita jadikan acuan gitu. Tidak hanya serta-merta. Contoh misalkan gini, kalau teman-teman melihat eh,
info ataupun misalkan media dan berita atau informasi lah, informasi terkait dengan agama Islam, itu pun di media itu banyak sekali gitu kan. Banyak sekali artinya apa? Banyak orang-orang yang memang dari notabene-nya yang bukan ahli di bidangnya tapi mau menyuarakan terkait dengan yang seperti itu juga ada. Ada yang memang ahli di bidangnya tapi menyuarakan seperti itu tapi tidak dilirik oleh yang lain juga ada. Nah, kita harus lihat juga misalkan kita lihat info yang ada di YouTube atau misalkan di Instagram atau di TikTok dan sebagainya, kita lihat ini sumbernya dari mana ini. Itu betul-betul kita harus perhatikan. Kalau misalkan kita nggak memperhatikan itu, sekarang sudah banyak sekali eh, tontonan ataupun misalkan siaran-siaran yang di dalamnya itu mengandung unsur penyelewengan akidah gitu. Itu banyak sekali gitu. Jadi memang harus betul-betul dipilih terkait dengan sumber hukumnya dari mana dan gurunya itu siapa sehingga kita kalau mengikuti kajiannya beliau atau mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau tidak salah arah gitu. Makanya betul harus dikuasai betul terkait dengan akidah ini. Bahkan dari kecil kita sudah harus diperkenalkan nanti teman-teman ketika sudah berkeluarga, sudah punya anak dan sebagainya, dari kecil harus betul-betul diingatkan dan dikuatkan anak-anaknya terkait dengan akidah dari dini, dari kecil. Seperti itu. Apalagi misalkan teman-teman di sini di masa-masa atau di umur-umur yang sekiranya umur-umur sangat aktif sekali lah terkait informasi-informasi apapun gitu. Jadi betul-betul harus dipilih mana yang sekiranya informasi itu baik buat kita, mana yang sekiranya itu buruk buat kita. Seperti itu ya, Sutrisna ya dan teman-teman semuanya. Silakan. Eh, ini sudah apa namanya sudah mengumpulkan tugas semuanya atau belum ini? Coba saya cek ya. Biasanya kalau teman-teman nggak dicek itu nggak itu. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Eh, saya ingin bertanya, mungkin bisa jenengan beri penjelasan terkait tadi kitab Aqidatul Awam yang sempat Ibu jelaskan kepada Oke. kami. Itu kan tadi kan kisahnya dari kitab ini kan dikarang oleh Syekh Marzuki, Betul. yang mana beliau itu mendapatkannya dari mimpi bertemu Rasul. Terjadi beberapa kali, bukan hanya satu kali mimpi. Kemudian yang menjadi sorotannya adalah wahyu dan hadis itu selesai setelah masa Nabi wafat. Kemudian ketika eh, Rasul ini datang ke mimpinya Syekh Marzuki, kemudian memberikan nadom itu, apakah nadom itu termasuk hadis atau apa? Bukan. Oh ya, terima kasih tadi siapa tadi? Firda, Bu. Firda. Ya, ya. Jadi hadis itu adalah sesuatu yang ada pembagian hadis kemarin ya. Hadis qauli, kemudian hadis takriri, kemudian hadis fi'li. Hadis yang qauli itu diucapkan Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, gitu kan. Jadi yang bisa menerima hadis itu adalah sahabat. Turutan nanti itu sahabat gitu. Kemudian hadis terkait dengan perilaku Nabi itu hadis fi'li, kemudian hadis terkait dengan takrir Nabi itu merupakan persetujuan antara iya atau tidaknya Nabi dan itu diperuntukkan untuk para sahabatnya gitu kan. Orang yang sampai bertemu dengan Nabi Muhammad gitu. Nah, kemudian apakah yang tadi dijelaskan oleh Syekh Ahmad Marzuki dalam mukadimah kitabnya itu juga bagian dari hadis? Bukan. Jadi itu merupakan hasil dari mimpinya beliau bertemu dengan Nabi Muhammad. Sama halnya dengan seperti ini. Banyak ulama-ulama pada zaman dahulu, bahkan misalkan kalau yang kita ambil konteksnya yang sekarang, misalkan eh, Habib Umar, atau misalkan beberapa habaib yang menjadi sorotan umat Islam, itu kan beliau itu
kasyaf, artinya beliau itu ada qala wakila, bisa melihat Nabi Muhammad atau bisa sering didatangi oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, apakah beliau termasuk sahabat karena sudah bertemu dengan Nabi Muhammad? Tidak, karena sahabat itu adalah kurun waktu, gitu kan. Kurun waktu pas pada waktu beliau ada sampai beliau meninggal gitu. Nah, ketika misalkan beliau itu hadir atau dalam mimpi dan sebagainya, ketika pas pada waktu Nabi Muhammad itu sudah selesai, maka tidak disebut dengan sudah wafat, mohon maaf, maka tidak bisa disebut dengan hadis atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad seperti itu. Tapi di sini dalam mukaddimah beliau jelaskan bahwa beliau itu melihat atau ro'a itu artinya beliau bertemu langsung. Tidak hanya kalau kalimat ro'a dengan nadhara itu kan berbeda kalau dalam teks bahasa Arab. Kalau nadhara itu melihat dengan mata kepala baik dari kejauhan ataupun dalam jarak dekat gitu kan. Tapi kalau ro'a itu kita sampai duduk bersama gitu loh. Kayak kita dalam satu majelis gitu atau kita berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad gitu. Jadi dalam mukaddimah tadi tidak disebutkan bahwa ini adalah hadis. Hanya peristiwa yang dilakukan oleh Syekh Marzuki dalam pengarangan kitab beliau yang mana kitab ini merupakan sumbernya dari Nabi Muhammad gitu. Jadi ada batas waktu ya hadis itu ketika beliau meninggal, sampai beliau meninggal gitu. Jadi kalau setelah beliau, meskipun misalkan beliau dapat wasilah dari Nabi Muhammad, baik dari mimpi atau yang lainnya, tapi ketika beliau sudah wafat atau meninggal, maka tidak bisa disebut dengan hadis gitu. Ya Firda ya? Iya, Bu. Berarti Nabi Muhammad itu bisa datang ke mimpi kita. Bisa. Makanya itu kan seperti ini. Sampai Pak Supangat ketawa ini. Jadi makom-makom para aulia atau makom-makom para wali itu beliau itu punya amalan khusus atau punya tirakat khusus sampai beliau-beliau itu misalkan para ulama-ulama atau kiai-kiai sepuh punya punya tirakat sampai beliau itu pengen bertemu dengan Rasulullah sampai membaca apa gitu sampai ada amalan-amalan yang harus dibaca supaya bisa didatangi oleh Rasulullah dalam mimpi atau dihadirkan nurnya Nabi Muhammad dalam mimpinya para ulama-ulama tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita minta untuk bisa bertemu, bisa saja, nggak ada yang nggak mungkin. Cuma Allah mengizinkan nggak bertemu dengan kita yang notabene-nya kita adalah eh, para hamba yang dekat sekali dengan maksiat. Seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalkan ditanya bisa nggak Nabi Muhammad hadir dalam mimpinya seseorang, sangat bisa sekali gitu. Makanya kenapa kalau di dalam ajaran Islam itu ada yang disebut dengan mungkin Firda pernah melakukan atau enggak kurang kurang tahu ini. Ketika misalkan ada acara dalam Islam gitu kan, ketika ada mahalul qiyam gitu, Firda mungkin pernah atau itu ada mahalul qiyam, itu kan diminta kita untuk berdiri gitu kan. Kayak adat atau adabnya itu kita diminta untuk berdiri ketika pas pada waktu mahalul qiyam. Itu asbabul wurudnya atau sejarahnya. Kenapa sih kok sampai ketika mahalul qiyam, ketika kita membaca asyraqal badru alaina atau ya Nabi salam alaika, pujian buat Kanjeng Nabi itu kita harus berdiri gitu kan. Karena pada saat itu Nabi Muhammad ketika hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, yang notabene-nya penduduk Mekah itu dengan durasi Nabi Muhammad eh, menyebarkan agama Islam selama 13 tahun di Mekah tapi tidak banyak menghasilkan orang yang masuk Islam. Kemudian beliau berpindah ke Madinah dengan durasi waktu 10 tahun dan banyak sekali yang masuk Islam dan menanti-nantikan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Maka masyarakat Madinah pada saat itu sangat menunggu kedatangan beliau gitu kan. Maka ketika Nabi Muhammad eh, datang ke Madinah, para masyarakat Madinah itu mengucapkan dengan kalimat tola al badru alaina dan seterusnya. Nah, itu adalah pujian kepada Nabi Muhammad. Nah, pada saat eh kalau kita kontekskan ke zaman yang sekarang, ketika kita mahalul qiyam atau ketika kita memberikan pujian-pujian seperti itu, ada yang mengatakan ketika misalkan kita meyakini bahwa di situ adalah Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita, hanya saja kita yang nggak tahu atau nggak bisa melihat tentang kehadiran beliau gitu. Bahkan orang-orang yang bisa kasyaf atau bisa melihat
diberikan futuh oleh Allah bisa melihat seperti itu, beliau sampai menangis karena di situ ada Nabi Muhammad yang ikut serta hadir dalam mahalul qiyam kita atau pujian-pujian kita kepada Nabi Muhammad gitu. Jadi makanya kenapa Nabi Muhammad itu meskipun beliau sudah wafat, tapi kehadirannya masih bisa dirasakan sampai sekarang oleh umatnya karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad sampai beliau wafatnya pun yang beliau takutkan apa? Ummati ya Allah ummati kaifa halu ummati ba'di gitu. Bagaimana kondisi umatku setelahku ya Allah gitu kan. Karena beliau sangat mengkhawatirkan umatnya. Makanya Allah memberikan syafaat yang nanti diberikan oleh Allah pada hari kiamat itu adalah syafaatnya umatnya Nabi Muhammad gitu. Gitu ya Firda ya. Kita doakan semuanya supaya kita bisa tetap di jalannya Allah, ihdinas siratal mustaqim dan tetap mengakui dan mengimani eh, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah baik melalui Nabi Muhammad, melalui kitab-kitabnya, melalui kodok-kodar dan sebagainya supaya kita tidak terjerumus dengan kaidah-kaidah yang menyeleweng di dalam diri kita. Gitu ya, Firda dan teman-teman semuanya ya. Amin, Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, Bu. Ini saya Mohon maaf, coba, izin bertanya, Bu. ya silakan. Izin off cam, Bu. Haikal ya, siapa? Haikal. Sedang bekerja. Iya, Ya. Bu, Haikal, Bu. Tanpa mengurangi kemuliaan dari guru-guru kita semua, Bu. Tapi ini kan pertanyaan saya ini kan bukan saya kan belum pernah mondok ya, Bu ya. Betul. Jadi mungkin ini terlalu liar pertanyaannya, Bu. Nggak apa-apa. Terus bagaimana cara memverifikasi atau lebih tepatnya kalau kita itu bermimpi itu bertemu dengan Nabi atau tidak, Bu? Atau ini mimpi ini bukan dengan Nabi? Betul. Seperti itu, Bu, maksudnya, Bu. Baik. Gimana itu, Bu? Apanya ya? Verifikasinya gitu loh, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Haikal ya. Pertanyaan luar biasa. Dan memang kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya nggak apa-apa kita tanyakan supaya kita bisa mengetahui gitu kan. Gimana? Gini. Kalau misalkan kita mau bertemu dengan sesuatu yang sekiranya kita cinta atau kita muliakan gitu kan, pastinya kan kita otomatis senang sekali kan. Bahkan kalau misalkan contohnya Haikal kalau mau ketemu pacarnya aja lah gitu kan, misalkan. Nah itu kan pasti mempersiapkan sesuatu yang sekiranya apa ini pacar saya yang mau ini atau bagaimana ini. Nah begitu kan. Jadi ada proses yang Haikal akan lakukan untuk supaya bisa bertemu dengan pacarnya Haikal dengan kondisi terbaiknya Haikal gitu. Begitupun ketika misalkan kita diinginkan untuk atau menginginkan untuk bertemu atau misalkan sekedar bermimpi lah bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad gitu kan. Otomatis kita harus memantaskan diri dulu gitu. Artinya apa yang sekiranya diajarkan oleh Nabi Muhammad sudah kita lakukankah? Atau misalkan sekiranya kalau kita belum, apa yang sekiranya proses apa yang kita lakukan supaya kita bisa bermimpi atau bertemu Kanjeng Nabi Muhammad lewat mimpi. Seperti itu dulu. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu prosesnya, maka nanti itu dengan futuhnya Allah, itu kita akan diberitahu sendiri. Tapi Nabi Muhammad di situ kebanyakan orang atau ulama-ulama yang menceritakan terkait dengan perjumpaan beliau dengan Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak dengan fisik, tapi dengan apa namanya dengan sinar ataupun dengan cahaya dan sebagainya gitu. Maka kalau misalkan kita memverifikasi bagaimana kita meyakini bahwa itu adalah Nabi Muhammad gitu. Kalau kita pun nggak pernah ketemu sama beliau, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh manusia secara pribadi gitu. Kalau misalkan Allah itu sudah menunjukkan bahwa kita akan bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad, dalam mimpi itu yakin, hakul yakin pasti ditunjukkan tanpa kita tahu akan alasannya apa sih gitu atau apa gitu. Gitu ya. Siapa tadi? Haikal. Jadi yang perlu kita siapkan adalah kita prosesnya dulu. Maka prosesnya adalah memperbaiki diri kita sesuai nggak dengan ajaran kita dan apa yang harus kita lakukan sebelum kita bertemu dengan Nabi Muhammad gitu. Dan pastinya kalau misalkan kita dan itu sudah dijamin juga
Kalau misalkan kita beriman kepada Allah, beriman kepada beriman kepada Rasulullah, sampai hari akhir kita atau sampai ajal menjemput kita, nantinya kita itu insya Allah dijemput oleh Kanjeng Nabi Muhammad gitu loh. Insya Allah, semoga seperti itu semuanya. Amin. Kalau misalkan kita bahas seperti itu, luar biasa sekali. Maka kita itu adalah umat yang sangat beruntung sekali. Umat akhir, tapi umat yang sangat disayangi oleh Nabi Muhammad gitu. Sampai beliau memikirkan umatnya sampai sepeninggal beliau. Gitu Haikal ya. Mohon maaf Bu, tapi juga mau ada nanya sedikit. Oke, silakan Pak Semangat. Saya juga penasaran sih Bu, ada informasi untuk wafatnya Bu Muhammad itu usia 40 tahun, ada yang bilang 60 tahun. Mana yang benar Bu ya? Yang apa Pak? Wafatnya Nabi Muhammad Oh, oke. dalam usia Terima kasih 40 Pak atau 60 Semangat ya? ya. Saya juga penasaran mana yang benar begitu Bu. Terima kasih Jadi, Bu. kalau kita melihat sejarah atau sirohnya Nabawi atau sirohnya Kanjeng Nabi atau siroh Nabi Muhammad, itu beliau itu dari kecil itu dari mulai beliau di dalam kandungan gitu kan. Beliau itu sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya, Abdullah gitu kan. Jadi beliau itu ketika lahir, beliau tidak pernah melihat sosok seorang ayahnya itu sebagaimana bentuknya itu tidak melihat. Karena beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, gitu. Setelah beliau lahir, kemudian beberapa tahun kemudian, ternyata ibunya meninggal atau ibunya beliau itu wafat, Siti Aminah. Jadi beliau itu dari kecil itu sudah merasakan bagaimana sih saya menjadi seorang anak yatim piatu itu karena dari perjalanan awalnya itu sudah jadi anak yatim, kemudian setelah beliau masih kecil, beliau itu ditinggal meninggal oleh ibunya yakni Sayyidah Aminah. Beliau juga masih kecil posisinya. Jadi beliau itu sangat kalau kalau terkait di tempat kehidupan, beliau tuh dari kecil sudah sangat di tempat kehidupan sekali gitu, terkait dengan kehidupan. Kemudian beliau diasuh oleh siapa gitu kan? Beliau diasuh oleh kakeknya, kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. Ternyata ketika beliau diasuh oleh kakeknya, beberapa tahun kemudian kakeknya meninggal. Jadi beliau itu bahasanya itu kayak setelah diasuh ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya meninggal. Kemudian terakhir beliau diasuh oleh pamannya, Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib, mohon maaf, Abu Thalib. Beliau diasuh oleh pamannya. Nah, setelah beliau diasuh oleh pamannya, meskipun kondisinya pamannya itu beliau belum masuk Islam pada saat itu, tapi Abu Thalib itu merupakan salah satu orang yang mendukung dakwahnya beliau dalam Islam. Meskipun pamannya beliau itu belum masuk Islam, itu dalam garis besar sekali ya, beliau belum masuk Islam. Nah, kemudian singkat cerita, setelah kecil beliau itu beliau mengikuti pamannya, kemudian ikut bergembala, ikut apa namanya, ikut berdagang oleh pamannya. Pada umur 40 tahun, nah ini, pada umur 40 tahun itu bukan beliau wafatnya, tapi beliau diangkat untuk menjadi nabi dan rasul di umur 40 tahun. Makanya kenapa itu bisa kita ambil konteksnya kalau misalkan sekarang umur 40 tahun itu bisa menjadi umur patokan seseorang gitu. Artinya apa? Ini hanya sebagai patokan saja ya, tapi banyak orang yang bercerita terkait ini. Ketika umur 40 kok dia kok min ahlil khair atau dari perilakunya itu perilaku yang baik-baik, insya Allah sampai akhir dia itu husnul khotimah gitu. Ada yang seperti itu pendapatnya. Tapi kok ketika umur 40 tahun kok dia itu semakin kemana-mana, artinya ibadahnya terkait dengan syariatnya dan sebagainya. Maka sampai akhir ada yang mengatakan bahwa dia adalah min ahli su gitu kan, atau tergolong sebagai orang yang ahli kemaksiatan. Meskipun kita tidak boleh kayak mengklaim seseorang dari seperti itu, tapi itu ada yang mengatakan di umur 40 tahun itu adalah patokan kebaikan seseorang di umur 40 tahun. Nah, di umur 40 tahun itu Nabi Muhammad kemudian eh, diangkat untuk menjadi nabi dan rasul. Oh, mohon maaf, sebelum umur 40 itu beliau menikah dulu kan sama Sayyidah Khadijah. Di umur 25 kalau tidak salah beliau menikahnya dengan Sayyidah Khadijah. Posisinya Siti Khadijah di situ adalah seorang janda
janda yang sudah dinikahi oleh beberapa para saudagar-saudagar pada saat itu, gitu kan. Dan posisinya beliau itu umurnya lebih tua daripada Nabi Muhammad, yakni umur 40 tahun. Jadi Nabi Muhammad 25, Sayyidah Khadijah 40 tahun, gitu. Nah, meskipun di umur yang sangat berbeda, tapi Siti Khadijah adalah orang yang pertama yang sangat melindungi Nabi Muhammad dalam mendakwahkan agama Islam, sampai Siti Khadijah rela untuk mengeluarkan seluruh hartanya, karena Siti Khadijah itu orang yang kaya pada saat itu, seluruh hartanya, seluruh apa yang dia punya untuk dakwahnya Nabi Muhammad. Maka itu bisa diambil apa pelajaran bahwa untuk kita mau menegakkan agama Allah, ya otomatis kita harus mempunyai bondo bahasanya gitu, atau mempunyai apa itu namanya, mempunyai sesuatu yang bisa kita buat perjalanan untuk kita dakwah gitu. Setidaknya ada uang ataupun ada yang bisa mengantarkan kita untuk kita bisa menyelesaikan sebuah misi dakwah itu gitu kan. Singkat cerita, di umur 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Ketika beliau diangkat nabi dan rasul, beliau kan otomatis sudah diwajibkan oleh Allah untuk menyampaikan syariat Islam. Nah, di umur 40 tahun itu beliau mulai mendakwakan Islam di Mekah selama 13 tahun. Nah, kemudian 40 tahun ke 13 tahun setelahnya itu berarti beliau di umur berapa ini? 40 tambah 13 53. itu 53 tahun, ya. Beliau di umur 40 sampai 53 itu beliau dakwah di Mekah mengajarkan Islam dari nol sekali ke penduduk Mekah, eh, dengan notabene-nya masyarakat Mekah pada saat itu min ahlil apa juhala gitu. Artinya mereka para penyembah berhala, para penduduk Mekah pada saat itu. Maka otomatis strategi dakwahnya yang dilakukan Nabi Muhammad di Mekah itu sangat sangat susah sekali, karena di sana itu pakarnya atau pencetus-pencetusnya semua itu ada di situ terkait dengan agama yang bukan non-Islam. Nah, di 13 tahun beliau di Mekah tidak menghasilkan sebuah apa ya nilai positif dalam dakwahnya beliau. Hanya sedikit sekali beliau itu mendapatkan orang yang masuk Islam di bawah ajaran beliau. Akhirnya beliau berpikir seperti ini, kalau suwi-suwi aku untuk mekanik misalnya kayak gini 13 tahun kayak gini terus di Mekah, nggak bisa maju-maju Islam gitu kan. Akhirnya beliau pada saat itu berpindah ke Madinah. Makanya disebut dengan, kalau dalam istilah sejarah itu hijrah ke Madinah gitu kan. Beliau berpindah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah beliau selama 10 tahun. Jadi dari umur 53 tahun sampai dengan 63 tahun beliau itu posisinya domisilinya di Madinah, mengajarkan Islam di Madinah. Pada saat itu Nabi Muhammad di Madinah banyak orang yang sangat mencintai beliau, bahkan mendukung ajarannya beliau di Madinah, sampai pada saat itu masyarakat Madinah itu menyayangkan dengan, ya Allah, kenapa nggak dari dulu engkau ajarkan agama yang sedamai ini kepada kami ya Rasulullah. Sampai seperti itu penduduk Madinah. Nah, kemudian ketika penduduk Madinah semuanya sudah Islam, otomatis tujuan diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul itu adalah untuk menyampaikan ajaran Islam kan. Otomatis ketika seluruh masyarakat sudah Islam, sudah selesai tugasnya Nabi Muhammad. Jadi pada saat itu di umur 63 tahun, Nabi Muhammad itu sudah menyelesaikan tugas dan beliau sudah punya firasat. Ketika semua masyarakat sudah beragama Islam, otomatis tugasku di dunia udah selesai. Kata Nabi Muhammad seperti itu. Otomatis umur saya di dunia ini tidak akan lama lagi, kata beliau, gitu kan. Akhirnya beliau itu sudah berpamitan ke beberapa sahabat, karena di akhir hayat beliau kan memang beliau sakit. Jadi beliau sudah berpamitan, sepertinya saya sudah tidak lama lagi, gitu kan, kata Nabi Muhammad. Tapi para para sahabat yang memang sangat merindukan sosok atau misalkan sangat berpegang teguh kepada Rasulnya, sangat marah. Tidak Rasulullah, kamu tidak akan pernah mati dalam hati kami, sampai seperti itu. Hanya rohnya saja yang hilang, tapi ajaran dan agama semuanya itu tidak akan pernah mati dalam hati kami, sampai seperti itu.
para sahabat itu. Nah, singkat cerita sampai di akhir hayat beliau, beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Dan beliau itu di akhir hayat, tepatnya di sholat subuh, beliau saking nggak kuatnya untuk melaksanakan sholat, sampai beliau itu menunjuk salah satu sahabatnya untuk menggantikan imam sholat pada saat itu. Abu Bakar As-Siddiq yang diperintahkan untuk menggantikan imam beliau. Karena beliau sudah tidak kuat lagi gitu. Nah, kemudian setelah itu, setelah beberapa hari setelah itu, kemudian Nabi Muhammad wafat. Jadi Nabi Muhammad wafat itu di umur 63 tahun ketika beliau sudah menyelesaikan semua misi ajaran agama Islam dengan sempurna gitu. Jadi sejak beliau di umur 40 tahun diangkat Nabi dan Rasul itu beliau tidak leyeh-leyeh bahasanya. 13 tahun di Mekah itu mengajarkan agama Islam, kemudian 10 tahun di Madinah itu mengajarkan agama Islam. Setelah Mekah Madinah semuanya sudah terjamah, maka di situ eh, Nabi Muhammad sudah selesai, sudah purna tugas gitu. Sudah purna tugas, akhirnya di situ beliau wafat pada saat beliau umur 63 tahun di pangkuan Siti Aisyah. Seperti itu. Gitu Pak semangatnya, itu sirah nabawi atau perjalanannya Nabi Muhammad. Semoga semuanya kita diakui umatnya Nabi Muhammad. Kita hadiahkan Fatihah terakhir untuk Nabi Muhammad. Ala Baik, hadihi Bu. wa Terima ala kasih, kulli Bu. niyatin sholihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من Alhamdulillah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih banyak ya teman-teman mahasiswa-mahasiswi sudah membersamai saya diskusi dan bercerita panjang lebar. Insya Allah kalau misalkan nanti ada info terkait dengan pergantian dosen, insya Allah diinfokan segera. Mungkin saya cukupkan ya, Pak. Ya, saya Baik, Bu. cukupkan soalnya waktunya sudah selesai jam 8.44. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa diambil ibrah hikmah dari perkuliahan kita selama 5 kali pertemuan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi